Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar iman Kristen yang ketiga, Kristus sebagai pusat kehidupan orang percaya. Seri ini akan terdiri dari 4 bagian. Dasar iman Kristen 1, 2, 3, dan yang keempat adalah besok yang akan datang minggu depan. Sebelum kita belajar tentang bagaimana Kristus sebagai pusat kehidupan orang percaya, saya mengajak kita bersama-sama berdoa dengan mengambil sikap tangan dilipat seperti ini, kaki disilangkan langsung mengenai lantai tanpa alas kaki. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, saat ini kami mengarahkan hati pada Allah untuk menerima kasih Allah yang sempurna. Kami menyerahkan otoritas diri pada kebenaran firman Allah. Hari ini kami membuka diri untuk memiliki hidup berkelimpahan yang tidak terikat, tidak terbatas dari Allah yang hidup. Hari ini kami menerima segala berkat Allah, kesembuhan, kuasa dan mujizat, serta seluruh kepenuhan kekayaan Kristus. Kami menyerahkan hidup untuk dibentuk semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Hari ini kami mendeklarasikan bahwa kami lahir secitra, segambar dengan Allah. Kami lahir untuk mewujudkan kehadiran Allah di dunia ini. Kami adalah kekasih Allah. Kami adalah hamba Allah. Dan kami adalah pemegang mandat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita menghidupi iman? Minggu yang lalu kita sudah mempelajari secara ringkas, kita bisa mengulang bahwa iman dimulai dengan ketika roh kita yang mati, yang kehilangan kuasa untuk bersekutu dengan Allah, dipulihkan kembali melalui pertobatan kita. Kalau semula hidup kita hanya ditentukan oleh pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita, karena di dalam diri kita tidak ada persekutuan dengan roh. Tidak ada roh yang hadir di dalam kehidupan kita. Karena roh kita sudah frozen, sudah beku. Tetapi ketika roh Allah hadir kembali, maka ketika ada stimulasi dari luar, bukan hanya jiwa sadar dan jiwa bawah sadar, tetapi dia masuk lebih dalam, meminta pertolongan Roh Kudus. Ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan dan Lord dan Tuan atas kehidupan kita. Sehingga ketika ada sesuatu yang ingin kita putuskan, maka kita selalu berkonsultasi dengan Roh Kudus. Dan dari Roh Kudus keluarlah intuisi ilahi, petunjuk rema dari firman Tuhan yang diterima oleh jiwa kita, baik jiwa bawah sadar maupun jiwa sadar kita. Kemudian itu yang kita lakukan, pelan tetapi pasti proses menuju keserupaan Kristus itu. Di sini dilihat dari bintang-bintang yang semakin banyak dan semakin luas, bahkan akan menjadi bagian dari perilaku dalam tubuh kita. Sehingga regenerasi roh yang dilanjutkan dengan transformasi jiwa berujung pada perilaku tubuh
yang memuliakan Allah, yang menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Saudara-saudara yang terkasih, kali ini kita akan melihat lebih detail lagi bagaimana sesungguhnya menghidupi iman. Menghidupi iman dimulai dengan pertobatan. Dan ketika pertobatan itu terjadi, ada sebuah benih ilahi, benih kebenaran yang ditanam Allah melalui kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam roh manusia. Sehingga perjalanan iman Kristen memiliki aspek spiritual yang sifatnya supranatural. Tetapi kemudian iman Kristen itu akan mewujud dalam aspek fisik yang nampak dan terlihat. Dan iman Kristen akan menjadi dua hal, yaitu secara spiritual dan secara fisik berjalan selaras, serasi, dan paralel. Karena apabila keduanya tidak berjalan bersama-sama, maka tidak terjadi keutuhan iman. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melihat lebih dalam lagi apa yang ditanam oleh Roh Kudus di dalam diri kita, ini adalah yang saya sebut dengan cara pandang kehidupan Allah, CPKA. Cara pandang kehidupan Allah adalah sebuah urutan peristiwa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi dalam kehidupan manusia. Secara sistematis dituturkan kebenarannya di dalam Alkitab sebagai sebuah rancangan yang utuh bagi manusia ciptaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, sehingga seluruh rancangan Allah ada di dalam cara pandang kehidupan Allah ini. Sehingga ketika kita menerima cara pandang kehidupan Allah, berarti kita telah melalui pertobatan, kita telah masuk ke dalam sebuah rancangan yang besar, yang sempurna dan kekal dari Allah bagi hidup manusia dan hidup kita secara pribadi. Saudara-saudara, sehingga ketika cara pandang kehidupan Allah itu ditanam di dalam diri kita melalui pertobatan, berarti manusia telah meletakkan keberadaan dirinya terhisap ke dalam rancangan Allah. Sehingga ketika dia menerima dan menggunakan cara pandang kehidupan Allah itu, maka ketika dia melihat dirinya sendiri sudah dalam perspektif yang berbeda. Karena apa? Karena cara pandangnya yang dipergunakan adalah bagaimana Allah memandang manusia menurut kacamata Allah.
Demikian juga ketika kita bertobat dan menggunakan cara pandang Allah, kita melihat diri kita sesuai dengan posisi sebagaimana Allah melihat manusia. Saudara-saudara, yang sangat menarik adalah ketika kita sudah masuk ke dalam seluruh rancangan Allah, maka bagaimana kita memandang sesama kita, bagaimana kita memandang lingkungan, bahkan bagaimana kita memandang peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita menjadi berubah. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi sebagaimana Allah memandang. Karena itu cara pandang kehidupan Allah sering saya umpamakan sebagai kacamata. Kacamata Allah. Sehingga ketika kita menggunakan kacamata Allah, maka yang kita lihat adalah sebagaimana cara Allah melihat. Saudara-saudara yang terkasih, sehingga kacamata cara pandang kehidupan Allah ini diberikan kepada manusia yang sudah bertobat, yang sudah percaya, yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Sehingga manusia baru ini tidak melihat lagi dengan apa yang selama ini diajarkan oleh keluarga, oleh pendidikan di sekolah, oleh lingkungannya, oleh pengalaman-pengalaman pribadinya, oleh penilaian-penilaian yang dimilikinya. Bukan. Tetapi dia memandang dengan cara pandang Allah. Saudara-saudara, sangat menarik sekali ketika dia melewati dan menjalani proses kehidupannya. Dia tidak lagi dengan perspektif yang ada pada dirinya lagi. Tetapi dia juga akan menggunakan perspektif yang kekal, yang ilahi, yang utuh, yang menyeluruh. Sebagaimana Allah melihat. Ini menarik sekali. Sehingga setiap hari perjalanan hidupnya bukan lagi perjalanan hidup seorang manusia yang akan berakhir di bumi ini hidupnya. Tetapi dia akan masuk kepada rancangan kekal Allah. Hidupnya akan terus diteruskan sampai kepada kekekalan. Sehingga dari hari ke sehari perspektif hidupnya tidak pernah pendek, tetapi selalu perspektif yang kekal. Seringkali bahkan ketika dia harus mengalami masalah-masalah yang sulit dan sukar, dia tetap akan melihat bahwa semuanya itu akan berlalu dan membawa dirinya pada kemuliaan, pada keteguhan dan karakter yang baru yang harus dibentuk melalui segala peristiwa itu. Menarik sekali. Sehingga cara pandang kehidupan Allah membuat manusia yang bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan, sebagai Lord, sebagai Tuhan atas hidupnya, tidak lagi menghidupi hidupnya untuk diri sendiri.
Tetapi dia menempatkan dirinya sesuai dengan tempat sebagaimana rancangan Tuhan. Jadi yang terpikir dalam menjalani kehidupan bukan apa yang menyenangkan dan menyukakan hatinya, tetapi apa yang selaras dengan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hidupku bukan lagi untukku lagi, tetapi untuk Kristus. Itu adalah ungkapan kalimat yang pendek, jelas, dan tegas. Sehingga kalau saya gambarkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara pandang kehidupan Allah. Yang pertama adalah manusia diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Allah dan menjalani sebuah proses untuk bertumbuh dewasa dan mandiri sampai pada kesempurnaan. Karena itu hidupnya ditudungi oleh Allah, tetapi juga disertai dengan Allah. Dan di dalam dirinya ada komunikasi yang terus-menerus. Ada sebuah persekutuan dengan Allah. Jadi on with in God. Inilah kehidupan yang sempurna. Sehingga apa yang Allah kehendaki, itulah yang dilakukan manusia. Apakah dan apa yang dilakukan manusia selalu selaras dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Inilah kesempurnaan. Sehingga ketika manusia menjalani proses untuk mewujudkan kesegambaran Allah itu, dia ada dalam perlindungan Allah. Tetapi sayang manusia tidak bisa menjaga covenant, perjanjian dengan Allah itu. Karena kalau kita gambarkan menjadi gambar Allah itu pasti punya covenant, punya perjanjian. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya tentu saja gambar, rupa, bayang-bayang. Itu hanya akan melakukan aktivitas sebagaimana sumbernya. Ketika itu tidak dilakukan, maka covenant itu rusak, putus dan hancur. Itulah yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Tudung pemeliharaan Allah, penyertaan Allah, dan persekutuan dengan Allah itu rusak. Sehingga di dalam diri manusia tidak lagi ada Allah. Allah juga tidak menudungi lagi manusia. Dan Allah juga tidak bisa berjalan bersama-sama dengan manusia. Karena manusia sudah dipenuhi dosa di dalam tubuhnya, jiwanya sudah rusak, dan rohnya kehilangan kapasitas untuk bersekutu dengan Allah. Sehingga hidup manusia diteruskan dalam dosa. Dosa semakin besar, semakin menguasai tubuhnya. Jiwanya semakin kotor, rohnya semakin mati. Keterikatan dengan dosa di dalam tubuh dan jiwanya mengungkung rohnya, sehingga terjadi kematian persekutuan dengan Allah. Dan dari sini manusia menunggu masanya untuk dihakimi, masuk dalam keterpisahan abadi dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, disinilah karya Kristus dinyatakan.
Karya Kristus dinyatakan dengan menebus dosa, menghancurkan kuasa iblis, mengambil kembali apa yang diambil iblis, yaitu kuasa terhadap diri manusia. Karena itu manusia yang bertobat adalah manusia yang menerima anugerah Allah melalui hatinya yang warna merah ini. Hati adalah jembatan antara roh yang berisi hati nurani dengan jiwa manusia. Dan dari hati itulah manusia bertobat dan menerima roh Allah di dalam roh manusia. Saudara-saudara yang terkasih, maka dimulailah hidup dalam anugerah. Sebagaimana Adam dan Hawa diciptakan menuju kesegambaran dengan Allah, kali ini manusia baru di dalam Kristus juga menjalani kehidupan menuju kepada kesempurnaan gambar Allah. Maka kuasa roh Allah itu bergerak dari dalam keluar. Pembaharuan yang dilakukan Allah adalah memperbaiki rohnya lebih dahulu. Karena roh bersifat kekal. Baru kemudian terjadi transformasi jiwa. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Baru kemudian terjadi pendisiplinan tubuh. Ini yang terjadi terus-menerus. Dan inilah cara pandang Allah. Jadi kalau melihat begini jelas bagaimana Allah melihat manusia. Manusia di luar Kristus gambarnya seperti ini. Tidak ada yang lain. Manusia di dalam Kristus gambarnya seperti ini. Manusia yang menghidupi anugerah di dalam Kristus gambarnya seperti ini. Sehingga jelas tugas tanggung jawab setiap manusia apa yang harus dilakukan. Mereka yang di luar Kristus adalah kewajiban kita untuk memperkenalkan kasih Allah, firman Allah, dan kuasa Allah. Karena itu yang bisa menyentuh hati manusia untuk bertobat. Tetapi kalau tidak mau, jelas hukumannya masuk dalam kerajaan maut. Kalau demikian, kita yang sudah ada di sini dan dalam proses menuju kemuliaan Allah adalah kewajiban kita untuk menghidupi cara pandang kehidupan Allah. Jadi tadi yang pertama, penciptaan. Allah menciptakan dunia dengan sempurna dan sungguh amat baik. Bahkan Allah menghembuskan nafas hidupnya yang berasal dari Allah langsung ke dalam lubang hidung manusia. Kejadian 2 ayat 7. Jadi jelaslah bahwa manusia begitu istimewa di hadapan Allah dan memiliki hubungan secara pribadi dan dalam. Saudara-saudara, dan kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk diam, tetapi harus mengeksplorasi apa yang ada di dalam dirinya dan lingkungannya untuk bekerja, berusaha, bertumbuh, mandiri, dewasa, mencapai kesempurnaan. Karena itu Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab untuk menguasai, untuk memelihara, untuk menjaga, memberi nama binatang, dan seterusnya dan seterusnya.
Sehingga melalui itu semua manusia akan menjadi bijaksana dan mewujudkan apa yang Allah sudah taruh di dalam dirinya, mewujud dalam hasil kerja manusia. Dan itu juga diberikan kepada keturunannya. Tetapi tadi juga sudah kita bahas bahwa manusia gagal karena jatuh ke dalam dosa. Dia melanggar covenant, melanggar perjanjian dengan Allah. Sehingga manusia tidak bisa lagi hidup di Taman Eden dalam perlindungan Allah, dalam persekutuan dengan Allah. Tetapi harus keluar dari Taman Eden, membawa dosa di dalam dirinya dan hidup di tengah-tengah dunia yang juga sudah jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara yang terkasih, terusirnya manusia dari Eden menjadikan keadaan sama sekali berbeda dengan keadaan yang dirancangkan Allah. Saudara-saudara, manusia harus menanggung segala konsekuensi dari tindakannya memberontak kepada Tuhan dan seluruh keturunannya. Karena tidak ada satupun anak Adam dan Hawa yang dilahirkan di Eden, tetapi dilahirkan di luar Eden, di tempat di mana onak dan duri selalu menyertai pekerjaan manusia. Saudara-saudara yang terkasih, keadaan di mana tanpa persekutuan pribadi dengan Allah, keadaan di mana jiwa dikuasai dosa dan tubuh dipakai dosa untuk mewujudkan karya dosa, membentuk karakter manusia yang sama sekali tidak lagi mencerminkan gambar Allah. Manusia telah merosot jauh dari kapasitas yang seharusnya dimiliki. Manusia kehilangan jati diri, hidup jauh dari standar ilahi dan menuju kepada kematian kekal. Cara pandang kehidupan Allah yang ketiga, tetapi Allah tidak pernah menyerah pada rancangannya yang terbaik bagi manusia. Karena itu Allah menjanjikan sejak dari Taman Eden akan ada keturunan perempuan yang akan menghancurkan kepala si ular. Bahkan Tuhan menginisiasi, menutupi ketelanjangan manusia dengan mengorbankan nyawa binatang untuk diambil kulitnya. Sebuah prosesi penebusan, pengampunan dosa. Saudara-saudara yang terkasih, dan janji penyelesaian dosa itu kemudian diteruskan dalam rancangan Allah ketika memanggil Nuh. Kemudian memanggil Abraham dan keturunannya menjadi sebuah bangsa di mana akan lahir juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan membebaskan manusia melalui pengorbanan di atas kayu salib. Saudara-saudara, melalui kuasa darah Kristus, inilah penebusan dosa yang kekal dan abadi itu terjadi. Sehingga tuntaslah
perkara dosa. Manusia tidak lagi hidup dikuasai oleh dosa. Sebuah kehidupan baru dalam anugerah di dalam Kristus. Saudara-saudara sekalian, berarti kita sudah masuk ke dalam rekonsiliasi, pemulihan status manusia sebagaimana Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Tidak ada lagi kuasa dosa, walaupun bedanya Adam dan Hawa waktu itu tanpa dosa sama sekali, kita masih ada dosa, tetapi kuasanya tidak ada lagi. Dan karena itu cara pandang kehidupan Allah yang keempat atau yang terakhir. Manusia yang sudah ditebus di dalam Kristus. Yang telah memiliki kembali kuasa, kemampuan, kapasitas sebagaimana Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Maka mereka ini terpanggil untuk melanjutkan perjalanan kehidupan manusia mencapai kodrat ilahi. Mencapai, dapat masuk ke dalam kemuliaan dan kesempurnaan sebagaimana Kristus. Saudara-saudara, tentu saja ada bedanya antara Adam dan Hawa. Karena ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, manusia tidak mengenal dosa dan tidak ada dosa. Tetapi ketika kita sudah ditebus di dalam Kristus dan menjalani kehidupan mencapai kesegambaran dengan Allah, kita berada di lingkungan dunia yang sudah dikuasai dosa. Dan di antara manusia yang berdosa. Saya sering mengambil istilah, kalau demikian proses yang kita alami jauh lebih membutuhkan ketaatan dan ketekunan. Tetapi syukur kepada Allah, kita tidak dibiarkan sendiri. Karena roh Allah sudah diutus, Roh Kudus diutus menjadi penolong yang tinggal di dalam diri kita. Sehingga setiap saat, setiap waktu, bahkan di tengah-tengah pergumulan yang paling sukar dan berat sekalipun, kita tidak pernah menjalaninya sendiri lagi. Sehingga kita pasti akan bisa melewati. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat gambar yang sama minggu yang lalu, inilah prosesinya. Ketika kita menerima benih ilahi, kebenaran firman, penebusan di dalam Kristus, melalui pengajaran, melalui keteladanan dan kasih yang murni, melalui pernyataan Allah, melalui firman, itu tertanam cara pandang kehidupan Allah. Dan ketika kita menggunakan cara pandang kehidupan Allah dalam hidup kita, dalam sikap pandang, dalam sikap emosi, dalam sikap perilaku, maka ketika ada peristiwa-peristiwa terjadi, maka kita jalani sesuai dengan benih ilahi tadi. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya keyakinan, iman, program-program kita akan selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita lakukan berulang-ulang, maka program semakin kuat, cara pandang kehidupan Allah, benih ilahi tadi juga akan semakin besar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat.
Dan seterusnya apabila kita terus dengan taat dan setia melakukan, maka kita akan melompat pada keberanian iman kita. Bahwa benar firman Tuhan adalah benar. Kuasa Allah adalah nyata. Mujizat Tuhan disediakan bagi kita. Maka kita berani mengambil sikap untuk melakukan perbuatan-perbuatan iman. Karena kita hidup di dalam iman. Hidup di dalam benih ilahi yang sudah mulai berbuah. Saudara-saudara yang menarik, ketika kita sudah berani melompat jauh dari kapasitas kita, kita sedang hidup di dalam iman kita, di dalam kuasa supranatural, di dalam kehendak Allah yang ajaib. Dan itu semua akan menguatkan benih ilahi, akan menguatkan iman dan keyakinan kita, akan mempengaruhi kejadian-kejadian sekitar kita, akan memberikan kekuatan dalam mengambil cara pandang, cara emosi kehendak kita, bahkan berkembang menjadi kebiasaan menikmati hadirat Allah melalui meditasi, melalui doa, melalui kepasrahan diri. Saudara-saudara yang terkasih, ketika ketaatan dan kesetiaan kita jaga dan hati kita terus kita arahkan kepada Allah dan keberanian melangkah dalam iman kita, maka dalam waktu tertentu akan mulai muncul karakter Kristus dalam hidup kita. Karena kita melangkah berdasarkan iman semakin sering, semakin tinggi, semakin besar, semakin kompleks. Sehingga orang akan melihat, ini bukan perkara manusia, tetapi ada campur tangan kuasa yang jauh lebih besar dari dirinya. Orang ini kalau dilihat latar belakang dan kapasitasnya tidak mungkin akan mencapai derajat setinggi ini. Tetapi itu yang terjadi. Itulah wujud karya Roh Kudus. Dan orang mulai melihat kemuliaan. Dan lebih jauh lagi ketika karakter Kristus sudah mewujud kita, maka selanjutnya kita akan bisa menghadirkan Kristus di bumi ini. Melalui internal kita, kapasitas kita secara imajinatif, bisa menerima perkara-perkara rohani, pengetahuan semakin dalam, spesialisasi semakin bagus, semakin tajam, mentalitas kita semakin positif, fokus kita semakin bagus. Kemudian kita mewujudkan di tengah-tengah masyarakat yang toleran, yang menyenangkan, hidup penuh antusias dalam penghargaan kepada sesama, dibalut oleh kasih dan hati yang terhubung pada sesama dan semesta. Dan tulus, otentik, tidak mengada-ada, pelayanan terhadap sesama muncul setiap waktu dan kerelaan berkorban. Ini semua akan membangun pribadi yang baru, tetapi juga sekaligus masyarakat komunitas yang baru. Dan inilah kehadiran Allah di bumi. Saudara-saudara yang terkasih, kalau demikian ujung dari perjalanan iman adalah menghidupi cara pandang Allah. Mewujudkan firman menjadi daging. Karena firman itu diimani dan dilakukan melalui pertobatan, melalui
tindakan, melalui buah-buah perilaku kita. Saudara-saudara yang terkasih, saya sering menggunakan istilah, dengan demikian kita akan mewujudkan, kita akan menjadi Kristus kecil yang mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Saudara-saudara yang terkasih, kita ketika menghidupi cara pandang kehidupan Allah, seolah-olah kita hidup, tetapi sesungguhnya yang hidup di dalam diri dan melalui hidup kita adalah Tuhan sendiri. Dan proses ini terjadi ketika manusia roh kita semakin besar, dan manusia daging kita, jiwa kita semakin kecil, bahkan terhisap dan hilang. Tubuh kita menjadi alat bagi kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, sehingga bukan lagi aku yang hidup. Karena apa? Karena tubuhku sudah aku persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Meskipun hidup, tetapi aku sudah tidak punya hak atas tubuhku. Jiwaku, pikiranku, perasaan dan kehendakku masih ada. Tetapi semuanya itu sekarang sudah menjadi pikiran Kristus, hati Kristus, perasaan Kristus, kehendak Kristus. Karena jiwaku sudah ditransformasi, diubah bentuknya. Walaupun asalnya dari hal yang sama, tetapi perubahan membuat karakterku total berubah menjadi serupa dengan Allah sendiri. Dan saudara-saudara yang terkasih, menghidupi cara pandang kehidupan Allah bukan hanya dari aspek manusianya. Kita harus mengingat, karena apa? Karena ketika Allah di Taman Eden, Adam dan Hawa disediakan seluruh sarana prasarananya. Demikian juga ketika kita bertekad menghidupi kehidupan kesegambaran dan keserupaan Allah, maka Tuhan akan menyediakan dengan sempurna seluruh sarana prasarana yang disediakan. Entah itu kuasa adikodrati, entah itu kebutuhan tubuh, kebutuhan jiwa, apapun akan Allah sediakan agar bisa membawa manusia mencapai target yang distandarkan Allah, yaitu kesegambaran dengan Kristus. Saudara-saudara, sehingga bukan hanya ikatan dosa yang dipasangkan, kuasa dosa yang dibatalkan, tetapi juga ada kehadiran Roh Kudus, ada penyertaan Roh Kudus, ada kuasa yang mengalir, ada prasarana dan sarana yang disiapkan Allah, entah itu melalui peristiwa, entah itu melalui keajaiban, mujizat, atau keadaan-keadaan yang sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan kita untuk mewujudkan gambar Allah itu. Dan saudara-saudara, yang saya ingin menekankan, yang penting sekali di sini adalah hadirnya Roh Kudus yang membawa seluruh kemenangan, kesempurnaan Kristus itu di dalam hati kita, di dalam roh kita, di dalam kedalaman terdalam dari manusia kita. Kalau Allah ada di dalam diri kita, siapa lawan kita? Yang enggak ada. Dan tidak ada yang perlu
Anda khawatirkan di dunia ini, bahkan sampai pada kekekalan. Kalau Allah ada di dalam diriku, apa yang harus saya khawatir? Saudara-saudara yang terkasih, karena itu keteladanan Kristus, sebagaimana Kristus menghidupi kemanusiaannya di bumi ini, maka hal yang sama dan cara yang sama disediakan Allah bagi kita. Jadi saya kira rangkaiannya sudah lengkap. Saudara-saudara, ketika kita mencari, ketika kita mencoba menelaah dengan lebih detail lagi, bagaimana, mengapa, sistematikanya, agar saya bisa menghidupi kehidupan saya sedemikian rupa, mencapai titik tertinggi yang bisa saya capai. Ini yang menarik untuk dijawab. Ini yang menarik, dan seharusnya setiap anak Tuhan memiliki kerinduan ini. Karena ini kesempatannya hanya sekali dan tidak akan pernah datang lagi. Karena sekali kita hidup, mati, dan diadili. Ketika kita masih hidup, kesempatan ini terbuka bagi siapa saja yang mau taat, mau setia kepada Allah, akan bisa melakukan. Karena itu saya katakan first thing first. Artinya sebelum kita melangkah, kita harus tahu ujungnya. Kamu itu ujungnya apa? Kamu mau hidup biasa-biasa saja? Kamu mau hidup hanya sekedar menghabiskan waktu dan usiamu kah? Apakah kamu hidup hanya sekedar untuk bersenang-senang dan menikmati isi dunia ini kah? Yang semuanya itu hanya sementara, paling bertahan berapa tahun sih? Karena itu first thing first. Pikir dahulu sebelum memilih dan melakukan. Saudara, Efesus 2 ayat 10 mengingatkan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa? Yaitu supaya kita yang sudah diciptakan di dalam Kristus Yesus melalui darah dan pengorbanannya, itu bisa melakukan perkara-perkara yang baik yang sudah Allah persiapkan. Saudara-saudara, lihatlah, inilah kesempatan. Kalau Allah sudah menyediakan sebelumnya, dan saat ini Allah menunggu siapa yang mau melakukannya. Saudara-saudara, saya membayangkan ketika nanti di pintu sorga, atau bahkan ketika kita mati, Tuhan sendiri akan menjemput kita. Karena apa? Karena sedemikian kasih dan sayangnya kepada kita, kepada orang yang mau hidup, menghidupi sebuah kehidupan yang terbaik, untuk melakukan perkara-perkara yang terbaik yang sudah Allah siapkan. Ini setiap orang mau. Roma 8 ayat 28 mengingatkan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ada orang-orang yang terpanggil tetapi tidak mau taat. Ada orang-orang yang terpanggil tetapi tidak mau peduli. Tetapi bagi mereka yang terpanggil dan mau menghidupi rancangan Allah, maka seluruh kehidupannya menjadi sebuah proses ilahi yang mulia, yang kekal, yang luar biasa. Saudara-saudara,
Rasul Paulus juga mengingatkan di 1 Timotius 2 ayat 3-4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Melalui pengajaran, melalui menghidupi iman dan pengajaran, itulah kita akan mengenal kebenaran. Dan rancangan Allah adalah rancangan yang damai dan sejahtera. Dan saudara-saudara yang terkasih, saya selalu berpikir sederhana saja. Kalau sekali saya hidup, bahkan sekarang tanpa terasa, saya sudah kepala 5, hampir menuju ke kepala 6. Hidup itu begitu singkat dan rasanya sudah terlalu banyak tahun-tahun saya yang terhilang, bahkan berisi hal-hal yang kosong, bahkan mungkin hal-hal yang penuh dosa. Kenapa saya tidak mau menyerahkan dan mempersembahkan seluruh hidupku bagi kemuliaan Allah? Saudara-saudara yang terkasih, kita harus punya keputusan dan keberanian untuk memulai kehidupan yang sangat berbeda dengan manusia yang lain. Perbedaan itu adalah ketaatan dan kesetiaan, kemauan membayar harga, yaitu pengorbanan diri. Yang dimulai dari Roh Kudus, kemudian jiwa kita, kemudian tubuh kita. Saya tidak peduli berapa waktu yang saya butuh. Tetapi kerinduan saya sudah final. Saya akan hidup menjalani kehidupan hanya yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus sadar bahwa perbaikan terhadap diri kita ini perbaikan yang biayanya mahal. Bukan darah binatang, tetapi darah anak Allah, darah Kristus. Darah yang kekal itu dikorbankan. Agar apa? Agar saya diperbarui dari bagian hidup saya yang kekal, yaitu roh saya. Karena esensi manusia adalah makhluk roh. Sehingga kalau rohnya tidak berbaiki, maka manusia juga tidak akan menjadi makhluk yang paling esensi. Saudara-saudara, pembaharuan roh, regenerasi roh, roh yang dihidupkan kembali adalah inti dari prosesi perjalanan iman yang dimulai dari kelahiran kembali. Saudara-saudara, ingatlah roh Allah yang hadir di dalam hati kita, di dalam roh manusia kita. Tuhan Yesus ibaratkan seperti sebuah benih biji sesawi. Biji ini paling kecil, tetapi lihat bagaimana kuasa, potensi, dan kekuatannya. Ketika dia bertumbuh, berkembang, dia bahkan menjadi tempat di mana burung-burung bersarang. Saudara-saudara, itulah benih ilahi, benih kerajaan Allah yang ditanam di dalam diri kita. Lah kita kok mau menjalani hidup dengan benih dosa dan benih diri yang hanya akan layu seperti rumput. Saudara-saudara, ingat hidup kita itu cuma sekali ya. Sekali itu saja sudah begitu lama kita sia-siakan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau demikian ketika roh Allah, benih Allah sudah ada di dalam diri kita,
kita, pertanyaannya adalah apakah otoritas hidup kita sudah kita serahkan? Apakah kita sudah menerima Tuhan, menerima Kristus sebagai Tuhan, sebagai Lord, sebagai Tuhan, sebagai yang harus kita ikuti, dan kita ini adalah hambanya. Sehingga Kristus yang memegang kendali, Kristus yang memilih mana yang harus aku lakukan, aku pikirkan, aku rasakan, aku kehendaki, aku katakan. Kalau itu dilakukan, maka aliran kehidupan dari Roh Allah akan memenuhi jiwa kita. Dan kemudian Roh Allah dan roh manusia kita akan bersaksi, akan menunjukkan kapasitasnya sebagai anak-anak Allah. Sehingga dunia akan tahu. Saudara-saudara yang terkasih, karena hanya oleh Roh Kudus saja, maka karakter Kristus itu akan menjadi nyata. Wujud Kristus itu akan muncul dan menguasai jiwa. Ketika jiwa kita persembahkan, kita sangkal, dan kita setia untuk memikul salibnya, harganya. Dan juga ketika kita dengan setia mengikut kemanapun Kristus memerintahkan, itulah proses transformasi diri, proses persembahan tubuh kita. Sehingga saudara-saudara, itulah pandangan hidup yang baru, itulah cara pandang kehidupan Allah yang berpusat pada Kristus. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita kehendaki hanya apa yang sesuai dengan yang Kristus kehendaki. Saudara, sehingga Kristus lah yang memegang seluruh rancangan, tujuan, kemana saya akan hidup. Saudara-saudara yang terkasih, saya harus mengulang kembali bahwa prinsip kerja kerajaan Allah yang meletakkan kunci pertumbuhan dan kedewasaan iman bukan pada usaha manusia, tetapi pada aliran dari Roh Kudus yang mengalir dari tahta Allah di dalam hati kita, merubah jiwa kita dan mendisiplinkan tubuh kita. Ini persis seperti perumpamaan Yohanes 15, pokok anggur yang benar. Ranting itu hanya bisa berbuah ketika dia menempel erat pada pokok anggur. Saudara-saudara, kalau demikian, cara kerja kerajaan Allah itu dari Allah, oleh Allah, dan bagi Allah. Manusia itu hanya menjadi bagian di mana dia memiliki kapasitas untuk menjaga hatinya dalam ketaatan dan senantiasa peka ketika ada dosa yang dilakukannya, untuk mengakui dosa dan mendeklarasikan kuasa darah Yesus. Itulah cara manusia menempel pada karya Allah, dari Allah, oleh Allah, bagi Allah. Itulah wujud dari gambar. Coba lihat, kita perumpamannya sudah ada. Kalau saudara berjalan, lihat bayang-bayang kita. Kemanapun kita jalan, bayang-bayang mengikuti. Kalau kita berhenti, bayang-bayang juga berhenti. Kalau kita lompat-lompat, bayang-bayang juga ikut lompat-lompat. Lalu siapa yang lompat-lompat? Apakah bayang-bayangnya atau kita? Saudara-saudara, itu perumpamaannya. Jadi segala sesuatu yang melakukan Allah,
Tetapi di dalam diri kita ada keterikatan. Nah inilah keterikatan, inilah persekutuan, inilah yang harus kita jaga. Karena tanpa persekutuan yang erat dan kemelekatan, maka sudah tidak ada lagi hubungan antara bayang-bayang gambar dengan yang sumbernya. Dan itu berarti hidup kita sudah liar, lepas dari Allah. Itu namanya menentang kodrat kita sebagai gambar Allah. Saudara-saudara, jadi jelas bahwa hasil yang akan kita capai bukan tergantung dari kapasitas gambar Allah, tetapi kapasitas Allah sendiri yang mewujud dalam diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, sehingga inilah kemuliaan Allah yang diperkenankan terjadi melalui tubuh dan diri kita. Wow, saya tidak pernah membayangkan kalau Allah memberi kesempatan privilege yang begitu spesial pada manusia seperti saya. Sehingga melalui diri saya inilah kemuliaan Allah bisa terpancang di bumi ini. Wujud kerajaan Allah bisa dilihat orang melalui perkataan dan perilaku saya. Saudara, jadi melalui manusia Allah hadir dan Allah bekerja secara nyata. Saudara-saudara, inilah pola hidup menghidupi ketidakterbatasan Allah di dalam keterbatasan manusia. Saudara-saudara yang terkasih, panggilan hidup orang percaya adalah menghidupi aliran kehidupan dari kuasa sorgawi melalui Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita. Ini kesempatan yang begitu mulia. Jangan sepelekan. Langkai semua yang lain. Tinggalkan semua lain. Fokuslah saja pada panggilan ini. Karena apa? Kalau kamu fokus panggilan ini, yang lain itu akan datang juga. Bahkan jauh lebih besar dan lebih mulia. Saudara-saudara, saya sering mengatakan 2 hal saja yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus hidup sesuai dengan apapun kapasitas yang kita punya hari ini. Gak usah ngelihat kemana-mana, lihat apa yang saya punya. Tuhan Yesus menghargai kok 5 roti 2 ikan. Allah menghargai apa yang di tangan Musa, tongkat dari tongkat itulah Allah bekerja. Tidak mencari-cari yang lain. Tetapi ingat yang kedua, kita melakukan yang bisa kita lakukan dengan maksimal. Tetapi dengar-dengaran dan lihat-lihatlah. Ketika Allah melawat kita, ketika Roh Kudus melawat kita, ada kuasa yang begitu besar membuka jalan yang tiba-tiba saja terbuka. Dan dari sanalah hidup kita akan melompat tinggi. Dan melalui itu semua, kemuliaan Allah akan dinikmati banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu kita harus senantiasa menjalani kehidupan iman kita dengan kokoh. Kita harus mendisiplinkan pikiran kita. Kita harus bekerja keras melalui apa yang bisa kita lakukan. Dan biarlah sisanya, selebihnya, Tuhan yang akan melawat kita.
Saudara-saudara yang terkasih, pelajaran hari ini akan kita lanjutkan dengan sebuah prosesi sistematika. Bagaimana menghidupi kehidupan iman di tengah-tengah segala keterbatasan kita. Itulah yang saya sebut dengan perubahan. Itulah yang saya sebut dengan transformasi. Saya teringat dengan realita ikatan kaki gajah. Saudara-saudara, kalau lihat rantai yang dipakai untuk mengikat gajah itu sangat lemah. Karena begitu ditarik, gajah jauh lebih kuat daripada rantai. Tapi dia nggak pernah mau melakukan itu. Karena apa? Karena rantai itu diikatkan sejak gajah itu masih kecil. Dan waktu kecil rantainya jauh lebih besar, lebih kuat daripada gajahnya. Dan gajah itu sudah berkali-kali mencoba lari dari rantai itu, tidak pernah menang. Bertahun-tahun tidak pernah menang dari rantai itu. Tetapi tanpa disadari tubuhnya makin besar, rantainya masih sama dengan rantai waktu dia masih kecil. Itulah kungkungan yang terjadi dalam perspektif kita. Dosa itu mengungkung kita, membuat kita merasa tidak mampu, tidak bisa, terbatas, lemah. Sehingga akhirnya apa? Kita memang merasa lemah dan menjadi lemah benar. Kita merasa tidak berdaya dan akhirnya memang tidak berdaya benar. Jadi semuanya itu berasal dari ikatan yang terjadi di alam pikiran kita. Sehingga dosa itu mengungkung diri kita dari jiwa kita. Sehingga ketika jiwa kita sudah dikungkung dan dikendalikan, kita tidak pernah pergi kemana-mana. Kita hanya melakukan apapun yang diinginkan oleh dosa itu. Saudara-saudara, saya sering mengumpamakan juga seperti ketika seekor lalat ingin keluar dari sebuah jendela. Dia terus-menerus berusaha keluar tapi tidak pernah bisa keluar. Kenapa? Karena dia tidak pernah bergeser ke kiri, yang ditabrai hanya jendela yang sebelah kanan. Setiap waktu dia terbentur lagi. Akhirnya dia terpaksa menyerah. Usahanya gagal. Tanpa dia sadari, yang salah bukan usahanya, tetapi perspektifnya. Kalau dia mau bergeser ke kiri sedikit, dia bisa melewati ruang yang terbuka dan tidak lagi terbentur oleh cermin. Dosa seperti itu. Kuasa darah Yesus sudah menghancurkan kuasa dosa bagi anak-anak Allah. Tetapi anak-anak Allah tidak mau bergeser dari dosa dan memakai kuasa darah Yesus. Sehingga kita bisa lepas dari dosa. Saudara-saudara, saya sering membayangkan seperti yang terjadi dalam legenda Yunani. Sisyphus putra Apolos pernah melakukan kesalahan terhadap Zeus dan hukumannya menarik. Hukumannya adalah Sisyphus harus membawa sebongkah batu yang begitu besar naik ke atas bukit, dan ketika sampai di atas bukit, di puncak bukit, maka batu itu akan meluncur ke bawah kembali dan Sisyphus harus mendorongnya kembali, dan itu dilakukan seumur hidup. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kehidupan iman kita juga seperti itu? Kita sudah berusaha untuk melawan dosa terus, tapi ujung-ujungnya balik lagi, kita berangkat dari awal lagi, terus mendorong lagi sampai umur kita habis. Kita tidak pernah naik kelas, kita tidak pernah menjadi lebih kudus, lebih mulia, lebih dipakai Allah, lebih diberkati Allah dan memberkati sesama kita. Kenapa?
Apakah kita sama seperti Sisyphus putra Akolus ini? Apakah karakter kita yang menjadi penyebab? Kita harus sangat terbuka. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita, keangkuhan kita, kesombongan kita, pasti ujung-ujungnya jatuh lagi, mulai dari nol lagi. Nanti sedikit naik, sedikit sudah sombong, mengangkuh, jatuh lagi, terus menerus. Karena apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan daging menuju kepada kematian. Itu sudah hukumnya. Hanya apa yang lahir dari roh adalah roh, perkara-perkara yang kekal, yang menuju kepada kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, tanpa kita merubah cara pandang kehidupan kita, tanpa kita merubah cara hidup kita, memadukan karya Allah dengan bagian yang harus kita lakukan, kita akan sama seperti 3 cerita. Nah, saudara-saudara, kenapa itu bisa terjadi? Pelan-pelan saya akan menjelaskan. Jadi keyakinan di dalam diri kita, iman yang kita percaya, itu menentukan perilaku kita. Jadi kalau kita percaya bahwa kita tidak mampu, kita juga gak akan mampu. Kalau kita percaya bahwa manusialah yang akan mampu melakukan kekuatan saya sendiri, keperkasaan saya, kecerdasan saya, itu palsu. Karena ujung-ujungnya nanti mesti jatuh. Ujung-ujungnya nanti mesti bahkan jatuh ke lubang yang sangat dalam. Karena hanya perspektif yang benar dan kekal saja yang akan menghasilkan perilaku yang berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara, kalau kita lihat sekali lagi yang namanya belief system atau keyakinan kita itu seperti lensa pada kamera. Kalau lensanya buram, maka yang ditangkap juga buram. Kalau lensanya jernih, yang ditangkap juga jernih. Kalau lensanya dikasih filter merah, yang ditangkap juga merah. Jadi, kalau kita ingin melihat dunia ini dengan perspektif diri kita, hasilnya juga segala keterbatasan. Ini kurang, ini nggak bisa, ini kurang, ini nggak bisa, dan seterusnya. Tetapi cobalah kita memakai perspektif Allah. Maka kita selalu menemukan perkara-perkara yang luar biasa. Sehingga hancurkan lingkaran keyakinan dan persepsi diri kita. Gantikan dengan perspektif ilahi. Karena kalau kita bisa menggantikan, menulis ulang cara pandang kita, maka apa yang akan masuk ke dalam diri kita juga akan berubah. Sehingga pengalaman yang kita serap dari peristiwa-peristiwa hidup kita juga akan berubah. Ini menarik sekali, ketika pengalaman dalam hidup kita berubah, akan membentuk pola perilaku yang berubah. Karena apa? Karena gambar diri itu kan dibentuk melalui pengalaman-pengalaman, melalui peristiwa-peristiwa. Dan kalau kita sinkronkan peristiwa-peristiwa itu dengan kehendak Tuhan, maka yang masuk ke dalam diri kita adalah wujud firman yang sudah terjadi, dan kemudian kita simpan dalam kenangan kita, dalam memori kita, dan pelan-pelan akan kita jadikan sebagai gambar diri. Sehingga ketika gambar dirinya berubah, maka perilaku kita juga akan berubah. Saudara-saudara, proses transformasi
Itu dalam Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbagailah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi transformasi, perubahan tadi, perspektif yang berubah tadi, hanya terjadi pada orang yang lapar dan haus. Orang yang merindukan kebenaran itu terjadi pada dirinya. Saudara-saudara, Roma 10 ayat 17 juga, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Iman, perspektif kita itu juga muncul dari firman. Jadi siapa yang haus dan lapar, dia yang mau dengar-dengaran akan firman. Ini sebagai satu paket. Tanpa haus dan lapar, tanpa mendengarkan kebenaran firman, maka proses transformasi itu juga tidak bisa terjalan. Dan saudara-saudara, saya menarik sekali ada bagian firman Tuhan yang disampaikan di 2 Tawari 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi dan untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara-saudara, firman ini berlaku untuk kita juga. Karena setiap waktu Tuhan mencari orang yang benar-benar bersungguh-sungguh. Untuk apa? Agar Tuhan bisa melimpahkan, menyalurkan kuasa-Nya. Nah, saudara-saudara, kita akan bicara lebih detail lagi sekarang. Kalau tadi kita harus membangun persepsi yang benar melalui firman, melalui iman. Sekarang kita akan masuk ke dalam proses detailnya. Lalu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki jati diri yang baru di dalam Kristus. Yang pertama, kita harus melekatkan hati kita, cinta kita hanya kepada Allah. Saudara-saudara, dengan cara ini kita sedang menghidupi sebuah kehidupan penuh dengan kedisiplinan. Maksud saya begini, ketika cinta kita arahkan kepada Allah dan semua yang ada di dalam hati kita melekat kepada Allah, maka apapun yang terjadi, baik itu berasal dari luar yang akan masuk atau berasal dari keinginan diri kita, akan selalu kita hadapkan dengan cinta kita kepada Allah. Sehingga konsekuensinya, akibatnya, kita akan senantiasa dalam posisi sadar. Sehingga kalau ada rangsangan dari luar, kita sadar. Kita berhenti sebentar. Kita seolah-olah keluar dari diri kita, kita lihat. Benar enggak kamu? Apakah sesuai dengan kecintaan saya kepada Allah atau tidak? Pertanyaannya selalu begitu. Atau ketika timbul satu keinginan, aku ingin melakukan ini. Kita akan mundur sebentar, kita akan melihat. Kita akan menghadapkan dengan kecintaan kita kepada Allah. Apakah keinginan saya ini kalau saya lakukan akan mendatangkan kemuliaan Allah? Apakah Allah akan disenangkan hati? Sehingga segala hal yang dari luar diri yang mau masuk maupun yang dari dalam diri keinginan kita selalu disaring dengan kecintaan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus dengan tegas membuang setiap pikiran lama digantikan dengan pikiran yang baru. Filipi 4 ayat 8. Yaitu sebuah pikiran yang mendalam, intelektual, disiplin. Sehingga itu akan mengatur segala perhatian, pikiran, dan pemahaman akan tubuh, emosi, dan keadaan diri. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan membuang pikiran lama dengan pikiran baru? Yang saya maksud adalah kita harus berani melawan dan keluar dari pikiran-pikiran tidak sehat.
Dan kita harus dengan tekun, setia untuk senantiasa masuk ke dalam hadirat Tuhan, ke dalam perenungan firman, doa-doa, dan juga meditasi. Kita masuk ke dalam ke dalam tempat perlindungan, yaitu hadirat Allah, untuk menikmati kehadiran. Dan untuk memenuhi jiwa kita dengan aliran kasih, kehidupan, dan kebenaran ilahi. Kalau yang tadi selalu kita hadap-hadapan dengan kehendak Allah. Yang kedua, dengan sadar kita melawan dan memperbarui setiap bentuk pikiran yang muncul dari luar maupun dari dalam yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian kita betulkan. Kita konfrontir, kita gantikan dengan pikiran baru yang berisi kasih dan kehidupan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, yang ketiga, tulislah. Tulis. Karena dengan menulis, saudara sedang menarik pikiran-pikiran itu dari bawah sadar kepada pikiran sadar dan kepada ekspresi genetik. Karena tulisan adalah merupakan ekspresi genetik. Artinya apa? Melalui penulisan, kita akan dibantu untuk melakukan proses penetralan. Sehingga akan mudah dihilangkan pikiran-pikiran itu ketika kita sudah bisa menuliskannya. Karena itu semua sudah menjadi visual, bukan lagi sesuatu yang masih di dalam imajinasi kita, tetapi sudah kita tuangkan. Menarik sekali. Karena itu saya selalu mengatakan, kalau kita diajar, kalau kita sedang menggumulkan sesuatu, tulis, biasakan menulis. Kalau sekarang nggak bisa menulis, ketik, tulis di HP dan seterusnya. Itu esensinya sama. Ditarik pikiran sadar, bawah sadar Anda ke dalam pikiran sadar, dan kemudian direkonstruksi dengan kebenaran firman Allah. Nah, kemudian setelah kita lihat pikiran kita, baik yang seketika kita miliki, kemudian kita rekonstruksi dengan firman Tuhan, kemudian kita akan memiliki sebuah peta yang baru. Karena itu langkah selanjutnya kemudian evaluasi ulang. Lihat. Karena dengan melihat yang tertulis ini dan menggantikannya dengan yang baru, ini adalah sebuah langkah maju. Sehingga kita bisa melihat posisi kita dan melihat bagaimana cara perubahan dalam diri kita terjadi. Jadi sekarang kita sedang membuat semacam pola, semacam jalan ke arah mana kita ini sedang menuju, perubahannya seperti apa. Secara spesifik kita bisa mendesainnya, kita bisa mengaturnya, kita bisa menciptakan ulang pikiran-pikiran yang spesifik. Dan ketika kita sudah melihat ulang, merekonstruksi, kemudian kita membuat desain dan aturan pikiran-pikiran yang baru, maka kita akan melihat sebuah peta baru dalam diri kita yang di dalamnya tidak ada lagi konflik internal, yang di dalamnya bersifat solutif dan positif. Langkah yang terakhir adalah melakukan. Nah, ini kalau tadi satu itu saringannya adalah kasih. Kemudian dua, kita mencari dan memenuhi pikiran-pikiran dan kebenaran firman. Kemudian kita menuliskan.
Yang salah kita tulis, menurut firman kita tulis. Kemudian kita akan mengevaluasi apa yang akan menjadi pilihan kita yang terbaik. Desain menuju kesegambaran dengan Kristus akan kita lakukan dari tahapan seperti apa dalam pikiran kita. Kemudian yang ketiga, lakukan dalam 1 kali 24 jam. Evaluasi pada hari berikutnya. Doakan kegagalan Anda dan keberhasilan Anda. Ini adalah sebuah langkah setahap demi setahap. Kalau tadi langkah 1, 2, 3, 4 itu mengendorkan ikatan-ikatan neuron di dalam otak kita, maka yang langkah kelima ini adalah pembentukan ikatan baru. Ini menarik sekali karena ternyata otak kita itu bisa berubah. Otak kita itu ternyata bisa menjadi hal yang baru. Karena ketika terjadi lima langkah tadi, maka yang terjadi di dalam tubuh kita adalah peristiwa secara kimiawi. Jadi ketika pilihan-pilihan dalam pikiran kita itu kita tetapkan dan kita hidupi, maka rangsangan elektromagnetik dan kuantum dari keputusan kita untuk berubah itu akan menyerang serta melemahkan cabang pikiran yang isinya itu hal-hal yang merusak atau tidak baik. Nah, ini menarik sekali. Kalau rangsangan elektromagnetik dan kuantum dari pilihan kita itu lebih kuat dari pikiran negatif, yaitu dengan rasa cinta kita kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi akan mengalir neurochemical di dalam diri kita. Yang akan membentuk ulang, yang akan meningkatkan fokus dan motivasi. Dan akan merasa pleasure, merasa rest. Ini menarik sekali. Sehingga kita merasa ketika kita melakukan sesuatu, itu ada kelegaan, ada damai sejahtera. Akibatnya apa? Akibatnya senyawa-senyawa yang akan melemahkan. Di satu sisi dia akan membentuk sebuah ikatan baru dari perilaku baru kita. Di sisi lain dia akan mengambil ikatan dari perilaku lama yang tidak baik. Dan perekat ini akan bergerak dengan cepat, pelan, tetapi pasti meninggalkan pikiran buruk ke arah pikiran yang sehat. Sampai ketika kita lakukan berulang-ulang akan terjadi dominasi di dalam diri kita. Akibatnya hanya perilaku yang baik, yang didasarkan pada kedalaman cinta kepada Allah. Itu yang kita miliki satu-satunya. Saudara-saudara, saya akan menggambarkan. Inilah bagaimana kita menciptakan hardware dan software dalam diri kita. Bagaimana menciptakan hardware? Gambarnya seperti ini, saudara-saudara. Ini jaringan neuron yang belum terhubung. Saudara-saudara, pelan tetapi pasti, kemudian lihat, mulai terhubung. Ketika dia terhubung, dia akan menjadi semakin kuat. Maka ini akan ada jalur baru. Jalur baru ini digambarkan dengan cara yang berbeda seperti ini. Kemudian menjadi lebih kompleks, lebih besar. Dan itulah yang terjadi. Ketika kebenaran itu kita terima dalam pikiran kita. Ketika kebenaran itu kita terima dalam hati kita. Karena ingat, hati itu isinya nurani, pikiran, perasaan, dan kehendak. Sehingga pikiran kita, otak kita akan membentuk bangunan kebenaran yang baru. Dan kalau itu cara pandang kehidupan Allah,
maka itu akan tertanam jauh ke dalam lubuk hati kita. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, itulah saat dimulainya mekanisme perubahan. Jadi mekanisme perubahan di dalam diri kita hanya bisa kita mulai ketika kita menerima sebuah kebenaran lebih dahulu yang baru. Saudara-saudara, saya memberikan ilustrasi seperti ini. Ketika saudara-saudara saya umpamakan membaca buku saya tentang transformasi diri, tentang manusia roh, kemudian saudara memiliki konsep yang baru dalam diri saudara. Jadi ketika saudara menghadapi, ambil cerita, Anda mendapat marah, bertemu dengan mertua saudara. Ini kira-kira isi pikiran Anda. Wah, saya itu gak senang sama mertua, saya benci. Karena dia pernah menyakiti saya 10 tahun yang lalu. Dia selalu menceritakan hal yang sama, berulang-ulang terus. Udah gitu dia tidak mau mendengarkan saya. Wah, kemarahan saya ini harus saya ungkapkan kepada dia, biar dia tahu isi hati saya. Itu kira-kira apa yang terjadi di dalam diri saudara. Tetapi tadi saya katakan, saudara sudah membaca buku Manusia Roh yang mengajarkan kita harus mengasihi. Tetapi isi diri kita seperti ini. Saudara-saudara, di bagian depan dari otak kita ada yang disebut dengan frontal lobe. Frontal lobe adalah bagian dari otak yang mengontrol keterampilan kognitif penting pada manusia seperti ekspresi emosi, pemecahan masalah, memori, bahasa, penilaian, dan perilaku seksual. Ini pada dasarnya adalah panel kendali kepribadian kita dan kemampuan kita untuk berkomunikasi. Jadi perhatikan saudara-saudara, di dalam frontal lobus kita, itu ada pemikiran tingkat tinggi yang memungkinkan memahami, menganalisa, mengontrol proses kognitif seorang, terutama ketika kita dalam pembelajaran. Coba perhatikan. Jadi di dalam diri kita tadi, sebelum kita punya yang baru, kita sudah belajar sih. Tapi itu belum membentuk kelompok kesimpulan dari pemikiran perspektif yang baru. Yang ada adalah kita gak suka sama mertua kita. Dia gak mau mendengarkan. 10 tahun lalu dia melukai saya dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi karena kita sudah membaca buku, kita menyadari bahwa apa yang ada dalam pemikiran-pemikiran tadi tidak benar. Kita mulai membanding-bandingkan dengan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Jadi frontal lobus tadi, kemudian dia mulai mereka-reka. Ini yang tadi saya katakan, lebih baik ditulis. Lebih baik ditulis, dikonfrontir. Artinya dilawan dengan kebenaran firman yang dasarnya kecintaan kita kepada Tuhan. Sehingga yang muncul adalah ketika kita melihat mertua kita, bukan kita membenci, tetapi kita sadar, bukankah kita juga punya rasa seperti itu? Artinya saya juga melihat diri saya di dalam diri dan perilaku mertua saya. Berarti saya juga tidak baik juga, tidak baik-baik amat lah saya ini juga. Kemudian dia sudah menyakiti saya, iya itu kan 10 tahun yang lalu. Berarti saya harus belajar untuk merelakan, mengikhlaskan. Jangan menghitung-hitung terus. Sehingga kita harus hadir dalam keadaan sekarang. Lah sekarang kondisi kita seperti ini, ya sudahlah seperti ini saja. Kemarin ya sudah kemarin. Kira-kira begitu. Kemudian jangan mengingat-ingat kesalahan dia. Ingat ada hal yang positif juga kok.
Setiap manusia pasti ada yang positif. Dan jangan lupa kita juga tidak berhak untuk menghakimi. Sudah lihat? Pokok-pokok pemikiran ini seolah-olah membangun sebuah kesimpulan baru terhadap mertua. Dari yang tidak suka menjadi sayang. Bisa ngerti, bisa memahami. Sehingga yang muncul adalah pikiran-pikiran yang kita lawan tadi. Jadi bisa melihat diri kita dalam diri mertua kita, bisa mengikhlaskan, bisa hadir dalam keadaan sekarang, tidak mengingat-ingat masa lalu, bisa fokus terhadap hal yang baik, dan tidak punya niat menghakimi. Nah, kalau itu kita kembangkan, kita yakini, dan disadasarkan oleh rasa cinta, maka yang terjadi metakognisi yang ada di dalam otak depan kita tadi, frontal lobe tadi, akan membangun diri yang baru, pikiran yang baru. Sehingga isi pikiran kita adalah jaringan saraf yang menghubungkan titik-titik yang selama ini tidak terhubungkan menjadi terhubungkan. Jadi misalnya di dalam diri kita ada sinar yang baru tentang mengasihi. Yaitu melihat diri kita ada juga di dalam diri mertua. Ada keikhlasan. Lihat nih, sinar-sinar yang mulai bercahaya di tempat yang selama ini tidak bersinar. Ini mulai ada sinar-sinar. Di dalam diri kita banyak sekali sinar-sinar yang baru yang kita hidupkan dengan kesadaran. Dengan kecintaan. Akhirnya apa yang terjadi? Tersambung. Masing-masing neuron di dalam diri kita mulai tersambung. Yang ujungnya, lihat ini. Ada sebuah cahaya baru di dalam otak kita. Di dalam pikiran kita. Apa itu? Rasa kasih dan sayang pada mertua. Ini menarik sekali. Dan ini terjadi, ini riset terbaru. Sehingga akan muncul sebuah hologram diri baru. Hologram diri baru adalah sebuah gambar diri yang bisa kita wujudkan. Karena apa? Karena sudah ada programnya. Karena itu kita sedang membuat hardware. Saudara-saudara, ketika kita sedang membuat program itu seperti ini. Ini belum tersambung. Coba perhatikan. Ini mulai ada sambungan. Mulai ada sambungan yang baru. Saudara-saudara, inilah sebuah proses yang terjadi di dalam pikiran kita yang selanjutnya merubah fisik dari otak kita. Berarti kita sudah ada perubahan. Perubahan itu adalah perubahan hardware kita. Jadi kita bisa menyimpulkan sekarang kalau mendengar mertua kita, pikiran kita sudah punya program, sudah punya hardware. Yaitu apa? Oh, mertua saya itu tidak terlalu buruk kok ternyata. Saya juga tidak buruk. Sehingga dengan cinta kasih kita bisa berhubungan dengan baik. Dan itu sudah ada persepsi barunya. Sudah ada kimiawi neuronnya. Sudah ada hologram dirinya. Sudah ada firman yang sedang berproses menjadi daging. Menarik sekali. Nah, saudara-saudara yang terkasih, seringkali dalam kehidupan kita masalahnya bukan dengan mertua. Tetapi misalnya ketika kita berhadapan dengan diri yang sakit. Nah, itu faktanya sakit. Tetapi kita bisa mengembangkan di dalam pikiran kita kebenaran firman Tuhan yang mengatakan 1 Petrus 2 ayat 24. Pilur-pilur Kristus di atas salib memberikan kesembuhan. Jadi
Yang kita kembangkan dalam pikiran kita adalah Kristus bisa menyembuhkan sakit penyakit. Dan kita percaya bahwa Tuhan mengabulkan doa. Yohanes 5 ayat 14-15. Dan kita akan menerima kesembuhan. Dan kalau kita tidak bisa menerima kesembuhan, kita juga percaya bahwa segala kelemahan itu diizinkan Tuhan terjadi. Dan suatu saat akan diselesaikan di kerajaannya. Itu state of faith, itu keyakinan iman kita. Meskipun kita dalam keadaan sakit. Sekarang misalnya kita berada dalam pergumulan dan persoalan. Lalu apa yang bisa kita kembangkan? Roma 8 ayat 28. Kalau saya setia, kalau saya mau melakukan dan menghidupi rancangan Allah, maka apapun yang terjadi di sekitar kita, Allah akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi itu state of faith, itu keyakinan kita yang kita tanamkan dalam diri kita. Jadi ketika kita menghadapi masalah kita hadapi, tetapi keyakinan kita mengatakan masalah ini akan dipakai Allah mendatangkan kebaikan. Walaupun saat ini saya belum lihat, tapi saya percaya. Kalau kita kehilangan sesuatu, padahal kita tidak mencuri, padahal kita tidak berbuat jahat, percayalah Tuhan akan mengembalikan berkali lipat sebagaimana yang dialami Ayub. Itu namanya state of faith, pernyataan iman yang kita kembangkan sesuai dengan firman. Saudara-saudara yang terkasih, keyakinan iman itu saya ibaratkan sebagai tiang bendera yang ditancapkan kuat di dalam tanah. Benderanya boleh bergerak-gerak. Itu ibarat jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak manusia bisa bergerak-gerak. Tetapi keyakinan kita tidak bergerak. Karena apa? Dasarnya firman. Dasarnya kecintaan kita kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itulah bagaimana kita membuat hardware-nya. Hardware adalah chemical yang ada di dalam otak kita. Sebuah program. Sehingga sudah ada programnya. Jadi kalau dengar tentang sakit, maka di dalam program kita bukan mengatakan sakit akan membawa kematian. Tidak. Sakit akan disembuhkan oleh bilur-bilur Kristus. Ada masalah? Programnya sudah ada. Bahwa segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Itu terus. Jadi selalu kita tabrakkan dengan kebenaran firman. Nah, itu hardware-nya yang sudah ada di dalam otak kita. Nah, bagaimana itu menjadi software, menjadi program supaya bisa kita lakukan secara otomatis. Menarik sekali saudara-saudara. Ini kembali lagi contoh dengan ibu mertua tadi. Ini adalah bonggol neuron, keputusan di dalam diri kita. Ini banyak sekali. Tadi ada kemarahan, ada kebencian, ada 10 tahun disakiti, ada kepahitan. Tetapi ingat, ada bonggol baru yang namanya kasih. Nah, yang menarik adalah untuk membuat software, maka bonggol baru itu harus dilakukan. Coba dilihat, dilakukan. Kalau dilakukan seperti mengalir aliran listrik seperti ini. Walaupun juga di bagian lain juga mengalir listrik yang sama. Jadi kalau dengar masalah mertua, ada marah, ada sakit hati, tetapi juga ada belas kasih. Dulu belum ada ketika kita belum mengenal kebenaran. Tapi begitu kita mengenal, ada belas kasih. Nah, beruntungnya adalah bonggol ini, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melakukan, maka yang terjadi adalah semuanya nyala. Semuanya nyala. Tetapi mana yang paling dominan kita lakukan? Nah, ini perhatikan. Dominan berdasarkan keyakinan kita yang paling dalam
adalah kalau didasarkan oleh rasa cinta, rasa hormat, rasa kagum kepada Allah. Maka dia akan dominan. Sehingga akibatnya apa? Yang dominan adalah yang sesuai dengan firman, yaitu belas kasihan. Jadi kalau kita ingat mertua kita, yang ada adalah belas kasihan. Kita bisa datang, kita bisa menolong, membuatkan minuman, menyediakan makanan, mengirim makanan, memberikan perhatian, dan seterusnya. Itu perilaku berdasarkan belas kasihan. Dan kabar baiknya ketika bonggol tentang mertua tadi berisi belas kasihan dan terus-menerus kita lakukan dan menjadi dominan, maka bonggol-bonggol yang lain, perhatikan, yang sekarang mulai kita tinggalkan, mulai kita lupakan, yaitu apa? Kebencian, kemarahan, sakit hati, pahit hati. Maka ikatannya mulai luntur. Dan ikatan itu akan bukan pergi, tapi mengikat kuat pada program yang dominan. Sehingga seluruh program-program yang lama akan lepas karena lemnya, perekatnya akan hilang. Yang tinggal hanya program baru yang dominan, yaitu mengasihi mertua kita. Menarik sekali. Ini yang terjadi dalam program di neuron kita. Ini berdasarkan riset, saudara-saudara. Sehingga melakukan kebenaran yang sudah kita terima, JPKA tadi, dan kita lakukan. Kemudian kita lakukan berulang-ulang dengan kesadaran penuh, dengan prioritas utama, menyebabkan kita akan memiliki satu program saja di dalam diri kita, yaitu belas kasihan. Dan ini makin besar juga, ini makin besar, jalannya juga cuma satu. Dalam gambar yang berbeda seperti ini digambarkannya. Ini terjadinya, ini secara mikroskopis. Ini ada hubungannya. Lama-lama dia ada hubungannya, lihat. Nah, hubungannya juga tebal sekali. Ini artinya softwarenya sudah jadi. Kalau softwarenya sudah jadi, bukan hanya pikiran, bukan hanya kehendak, tetapi itu sudah menjadi program. Jadi kalau ketemu mertua tidak lagi bisa marah, tapi bisa tersenyum. Demikian juga kalau sakit, kita tidak menjadi putus asa, tetapi otomatis kita berdoa dan percaya. Kalau ada orang sakit, kita doakan. Kita yakini bilur-bilur Tuhanis menyembuhkan segala sakit penyakit. Jadi ada program baru di dalam diri kita, dan program itu menjadi dominan ketika kita melakukan berulang-ulang. Karena bersyukurlah ketika program itu bukan hanya kamu terawan pada dirimu sendiri, tapi juga pada pelayanan kepada orang lain. Inilah keuntungan orang yang melayani Tuhan. Sehingga saudara-saudara, itu semua menggambarkan dan menyimpulkan bagaimana ketika Kristus menjadi satu-satunya ukuran kehidupan kita. Kita diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Dan kita ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kebenaran-kebenaran firman ini ya dan amin, tapi melakukannya harus dengan tadi. Pertama kita harus mengisi pikiran kita dengan firman dan kebenaran firman. Tulis itu. Bahkan yang tidak kita sukai kita tulis. Kemudian kita konfrontasikan dengan firman. Kemudian kita tetapkan mana yang akan kita ikuti dengan evaluasi. Baru kemudian kita lakukan. Sehingga ketika Kristus adalah pusat kehidupan kita, maka teladan kita, cetakan kehidupan kita adalah Kristus. Sehingga mudah kok mengevaluasinya. Pertama, ketika kita akan melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, tanya. Kalau Tuhan Yesus di posisi saya saat ini, kira-kira pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus itu seperti apa yang akan saya lakukan apa enggak ya?
Jadi selalu menyaring pada Kristus. Kemudian ketika kita ingin melihat apakah kita sudah hidup seperti Kristus, jangan tanya pada istri atau suami. Apakah kamu merasa hidup bersama dengan Kristus? Anak-anak, apakah kamu merasa memiliki ayah, memiliki ibu seperti Kristus? Kemudian lihat di sekitar. Apakah orang-orang di sekitarmu menyaksikan kemuliaan Allah? Apakah mereka menikmati berkat-berkat rohani, jasmani yang mengalir dari kehidupanmu, atau mendapatkan hal-hal yang buruk melalui kehidupan? Apakah dunia menyaksikan Kristus hadir kembali melalui kehidupanmu? Saudara-saudara, karena itu kita terus selalu melakukan evaluasi. Bidang mana, kehidupan mana yang harus saya tundukkan. Nah, cara mekanismenya sudah bisa saudara pelajari dari atasan. Saya menyarankan untuk melakukan rencana-rencana mingguan, harian, sedikit demi sedikit. Mana yang saudara harus benar-benar berhenti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Kristus. Mana yang harus saudara dorong lebih cepat, lebih kuat, agar wujud Kristus semakin nyata dalam hidup saudara. Jadi saudara-saudara, kesimpulannya adalah memang perjalanan iman dimulai dari kelahiran kembali. Menerima cara pandang kehidupan Allah. Karena kita tidak hanya hidup dari roti, tetapi juga dari firman Allah. Sehingga harus ada intentional knowledge. Harus ada kebenaran yang benar-benar kita hayati, kita yakini, kita amini, kita terima di dalam hati kita dan ditanam oleh firman. Karena itu penting untuk mengingat kebaikan Tuhan melalui meditasi. Dan mengulang-ulang. Sehingga metakognisi kita, front lobe kita akan aktif. Akan apa? Menyimpan itu, menghubungkan antara neuron-neuron yang selama ini tidak terhubung, membuat kesimpulan baru. Kebenaran baru, hologram Kristus di dalam hardware kita. Ini menarik sekali. Karena itu secara saintifik memang begitu terjadinya. Dan caranya menurut Alkitab juga begitu. Jadi ketika kebenaran itu sudah kita yakini dan kita terima, tiba waktunya untuk melakukan. Seperti yang diingatkan di Yakobus 2. Ketika kita secara sadar melakukan, maka kita sedang membangun program yang baru. Dan ketika kita mengulang-ulang dengan intensitas yang tinggi, dengan segenap iman kita, keyakinan akan roh Allah, cinta kita kepada Allah, ketaatan dan kesetiaan kepada Allah secara total, maka jejaknya, kalau istilah saya, perekatnya akan kuat dan akan dominan. Dia akan mengambil perekat-perekat dari program-program yang jahat yang sebelumnya. Jadi jangan khawatir, itu bisa hilang. Itu bisa hilang asal kita melakukan yang benar dengan intentional, dengan kesadaran yang tinggi, dengan rasa hormat kepada Allah yang tinggi. Sehingga akan muncul kuasa dari hati yang baru. Akan ada program baru yang terbentuk. Dan ada program yang dominan, yaitu wujud Kristus nyata dalam diri kita. Terima kasih. Tuhan Yesus